Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah teman-teman, sebelumnya saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah like, udah share, and subscribe channel saya, yang udah nonton-nonton semua video saya ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, supaya saya lebih semangat lagi bikin videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari saya. Nah teman-teman, sebelumnya saya pernah cerita ya kalau saya sakit selama 3 tahun ya. Di tahun pertama itu di pertengahan tahun sempat sembuh 3 bulan, kemudian bisa bekerja. Nah setelah itu 3 bulan bekerja kemudian kambuh lagi ya. Bahkan kambuhnya lebih parah daripada kambuh yang pertama ya teman-teman, sampai saya terbaring selama 1 minggu. Kemudian kalau jalan harus dipapah gitu ya, terus BAB juga ditemenin gitu ya teman-teman ya, karena kalau jalan sendiri itu ketika saya menginjakkan kaki itu rasanya langsung vertigo ya, langsung berputar, jadi nggak bisa. Kemudian tidur pun makin parah ya teman-teman, yang nggak bisa sama sekali kepala digerakin ya, kalau digerakin langsung pusing, langsung berputar ya. Nah jadi kalau dulu ya saya kan belum tahu kalau saya itu kena asam lambung dan GERD ya. Jadi ketika sembuh kemudian kambuh lagi, itu saya nggak tahu penanganannya, bahkan nggak tahu itu karena apa ya, karena saya nggak berpikir kalau saya ini kena asam lambung dan GERD seperti yang pernah saya ceritakan ya. Waktu itu saya belum diketahui penyakit saya itu apa ya, jadi masih menerka-nerka penyakit ya, masih bingung dengan penyakit, sampai jadinya saya itu anxiety ya, karena sakitnya nggak sembuh-sembuh ya. Nah jadi buat teman-teman ya, saya menyimpulkan beberapa yang saya alami ya. Jadi ada 7 penyebab kambuhnya asam lambung dan GERD. Tapi catatan ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman kambuh lagi tapi sudah anxiety-nya sudah hilang, itu sebenarnya nggak perlu khawatir ya. Solusinya cuman teman-teman istirahat, minum obat yang cocok ya, untuk teman-teman ya, obat dokter, obat herbal atau tradisional ya, atau apa. Kalau saya sendiri, saya tuh paling cocok minum madu sama air hangat ya, nggak ada yang selain itu yang cocok di tubuh saya ya. Jadi kalau kambuh saya langsung minum itu, kemudian istirahat yang cukup ya. Nah kalau anxiety-nya masih ada, itu sulit sekali untuk sembuh ya. Jadi nggak segampang orang yang nggak anxiety gitu. Jadi kalau anxiety-nya ada, pasti pikiran-pikiran negatifnya selalu menghantui, sehingga sulit untuk sembuh ya. Tapi kalau udah hilang anxiety, tinggal perbaiki yang salah-salah, minum obat, istirahat ya, kemudian insya Allah beberapa hari ya, mungkin bisa 1-3 hari atau seminggu itu udah sembuh lagi. Nah jadi yang pertama yang bikin asam lambung dan GERD kita kambuh itu adalah salah makan ya, atau memakan pantangan ya. Mungkin ada makanan yang memang tidak cocok di lambung teman-teman, kemudian teman-teman nggak sengaja makan. Karena saya dulu itu ya, waktu saya kerja, jadi saya dikasih coklat ya teman-teman, coklat batangan itu. Nah kemudian saya makan, dari situ mulailah gejalanya muncul lagi, mulai sepoyongan, mulai terasa terombang-ambing seperti di atas kapal ya, goyang-goyang gitu badannya ya, kemudian pusing. Mulai saat itu saya mulai izin pulang, sering pulang ya. Kemudian kalau saya sendiri itu paling nggak bisa juga minum kopi atau cappuccino gitulah ya. Jadi sekarang lagi hits ya teman-teman, nongkrong-nongkrong di coffee shop gitu ya. Jadi saya sampai sekarang nggak berani ya teman-teman, nggak pengen juga nyoba, karena nikmatnya sementara, nanti sakitnya lama ya teman-teman. Jadi hanya akan mengganggu aktivitas, lebih baik ditahan. Jadi 2 hal itu yang benar-benar paling
sampai sekarang saya nggak mau coba. Kalaupun coba tuh sedikit sekali ya, tapi saya lebih baik menghindari ya teman-teman. Kemudian yang kedua yang bikin asam lambung dan GERD teman-teman itu kambuh adalah kelelahan ya, terlalu lelah. Kalau saya sendiri sering seperti itu, misalnya habis cuci terlalu banyak ya, saya cucinya bukan pakai mesin cuci ya, jadi terlalu banyak mencuci atau sibuk masak apa, terlalu banyak aktivitas yang dalam waktu berbarengan yang enggak berhenti itu bikin lemes ya teman-teman, langsung lemes, sesak nafas. Kalau udah lelah, kaki dingin, terus mulai deh badan itu nggak stabil, mulai goyang-goyang ya. Kemudian yang ketiga itu begadang atau kurang tidur ya teman-teman ya. Jadi saya dulu kan kerjanya jadi kasir ya. Kalau jadi kasir itu jadwalnya pulang malam, kemudian selalu kena angin malam ya. Jadi tidurnya jadi tidak teratur ya, jadi sering tidur larut ya. Jadi orang normal aja yang tidurnya telat gitu udah nggak fit badannya, apalagi kita yang sedang kena asam lambung dan GERD. Kemudian yang tadi kena angin malam atau dingin ya, karena kalau udah dingin itu gampang masuk angin ya teman-teman, gampang masuk angin. Kalau udah masuk angin itu kalau kita penderita GERD dan ACT itu bakal mengganggu sekali ya teman-teman. Jadi hindari dingin, jangan sampai masuk angin gitu. Terus yang kelima, jangan stres ya. Kalau ada yang masalah, ada yang sesuatu yang difikirkan ya, itu bakal memicu kembali naiknya asam lambung dan munculnya GERD ya teman-teman. Nah yang keenam itu kalau saya sendiri itu kambuh kalau saya merasa ketakutan ya. Jadi beberapa hari yang lalu itu ada gempa, kemudian sendiri di rumah itu langsung langsung lemes badannya, kaki langsung dingin ya, langsung badan langsung sempoyongan gitu, walaupun sedang tertidur ya, cuma rasanya goyang gitu ya teman-teman kalau lagi takut. Kemudian akhir-akhir ini ya cuaca di tempat saya itu lagi nggak, kadang hujan lebat ya, kemudian petir gitu, kayak anginnya angin badai gitu ya teman-teman. Jadi saya tuh suka takut ya teman-teman ya. Jadi saya paling takut kalau, apalagi kalau sendiri di rumah ya, paling takut itu juga sama gempa gitu ya, sama bencana alam gitu ya, paling takut ya teman-teman. Jadi itu bikin asam lambung dan GERD saya naik ya. Dan yang terakhir adalah ketika emosi ya teman-teman. Jadi dulu saya pernah emosi ya teman-teman. Jadi ada suatu permasalahan sama teman saya, kemudian masalahnya itu cuman saya berselisih cuman di WA ya teman-teman, tapi memang sangat bikin kesal ya teman-teman. Jadi itu ditahan-tahan gitu ya teman-teman, sampai chatnya pengen marah tapi nggak bisa langsung gitu di chat, sampai saya kelelahan jadinya karena nggak tahu karena lelahnya karena nahan emosi atau lelahnya karena WA dia ya, nggak ngerti juga. Pokoknya itu awalnya karena emosi ya, jadi kambuh lagi ya, sampai nggak normal lagi kalau jalan keluar ya gitu karena emosi. Jadi harus pintar-pintar kita menjaga emosi kita ya, jangan gampang marah ya kalau lagi kena asam lambung dan GERD. Nah jadi ketujuh hal tadi itu bisa membuat kambuhnya asam lambung dan GERD ya. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama jangan makan pantangan, yang kedua jangan kelelahan, yang ketiga jangan begadang, jangan kedinginan, jangan sampai masuk angin ya, yang kelima itu jangan stres, yang keenam jangan ketakutan, yang ketujuh jangan emosi ya, karena semua itu bisa bikin asam lambung dan GERD teman-teman bakal
kambuh lagi. Itu berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi semoga ini bisa jadi informasi atau ilmu lagi untuk teman-teman supaya bisa tahu ya apa yang harus dihindari ya supaya nggak kambuh lagi, supaya sehat selalu ya teman-teman. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video-video saya. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.